Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan, sebuah refleksi bersama di pertemuan pertama mata kuliah Akhlak Tasawuf. Topik kita kali ini menurut saya sangat relevan ya, yaitu tentang urgensi akhlak di tengah era yang sering kita sebut sebagai banjir informasi. Perkuliahan kita ini adalah bagian dari program di Sekolah Tinggi Agama Islam, Dr. Kiai Haji Ezi Mutakin Purwakarta. Oke, mari kita mulai perjalanan intelektual dan juga spiritual kita bersama-sama. Untuk memulainya, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan sesuatu yang sederhana, yaitu bercermin. Ya, sebelum kita masuk ke teori yang berat-berat, kita lihat dulu refleksi diri kita sendiri, terutama di dunia digital. Coba kita jawab jujur pertanyaan ini. Pernah nggak sih kita lagi scrolling, lalu tiba-tiba merasa lelah, cemas, atau bahkan marah karena apa yang kita lihat? Merasa seperti tersesat di tengah lautan konten yang seolah nggak ada habisnya. Saya yakin banyak dari kita pernah merasakannya. Nah, perasaan-perasaan tadi itu sebenarnya adalah gejala. Gejala dari apa? Mari kita lihat. Pertama, yang paling sering kita temui, ujaran kebencian. Kata-kata yang tajam, fitnah, penghakiman. Rasanya kok mudah sekali ya dilontarkan orang dari balik anonimitas layar. Sebuah realitas yang jujur saja sangat menyedihkan. Lalu ada lagi, lahirnya sebuah budaya baru, budaya reaktif, di mana jempol rasanya lebih cepat bergerak daripada pikiran. Komentar dulu, tabayun atau klarifikasi belakangan. Dan akibatnya apa? Kesantunan, sesuatu yang dulu jadi kebanggaan budaya kita, sepertinya pelan-pelan terkikis, digantikan oleh interaksi yang, agresif dan dangkal. Kumpulan gejala-gejala ini, para ahli punya istilahnya. Mereka menyebutnya degradasi moral. Artinya apa? Sederhananya ini adalah sebuah kemerosotan standar baik dan buruk dalam masyarakat. Sebuah isu yang makin hari makin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda yang memang lahir dan besar di era digital ini. Dan ini bukan cuma perasaan atau asumsi loh, ada datanya. Sebuah studi menemukan bahwa 67% mahasiswa merasa kesulitan mengontrol penggunaan media sosial mereka. 67%. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah alarm. Ini adalah cermin besar yang menunjukkan bahwa masalahnya nyata dan ada di dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana? Kalau masalahnya sudah jelas, apa solusinya? Di tengah arus informasi yang seolah tanpa filter ini, kita perlu sesuatu untuk jadi pegangan. Kita perlu mencari sebuah kompas batin. Nah, inilah pertanyaan inti yang akan memandu kita selama 1 semester ke depan. Di dalam samudera informasi yang begitu luas, kadang ganas, apa sih yang bisa menjadi jangkar supaya kita tidak terombang-ambing? Dan apa yang bisa menjadi pemandu, menjadi penunjuk arah agar jiwa kita tidak tersesat? Disinilah tradisi intelektual dan spiritual Islam datang menawarkan sebuah jawaban yang sangat fundamental. Islam menawarkan sebuah sistem pemandu, tapi bukan pemandu eksternal. Ini adalah pemandu internal yang berakar jauh di dalam batin kita. Sistem pemandu itu bernama akhlak. Untuk bisa memahami konsep ini secara mendalam, kita akan merujuk pada salah satu otoritas terbesar di bidang ini. Siapa lagi kalau bukan Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu, dari katanya. Kata akhlak itu sebetulnya bentuk jamak dari kata khuluk. Artinya apa? Budi pekerti, perangai, atau tabiat. Dari akarnya saja sudah jelas ya, bahwa akhlak itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat karakter. Sesuatu yang melekat di dalam diri, bukan sekedar tampilan luar. Nah, ini dia definisi agung dari Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulum ad-Din. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Definisi ini luar biasa dalam, jadi mari kita bedah bersama. Ada 2 kunci utama di sini. Pertama, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Garis bawahi kata tertanam. Artinya, ini bukan sekedar akting, bukan polesan, apalagi pencitraan. Ini adalah karakter yang sudah mengakar kuat. Lalu yang kedua, sifat ini melahirkan perbuatan secara spontan dan mudah. Artinya apa? Seseorang yang berakhlak mulia, dia berbuat baik itu ya refleks saja, alami. Bukan karena dipikir-pikir dulu, untungnya apa ya buat saya? Bukan seperti itu. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, Pak, lalu apa bedanya akhlak dengan etika, moral, atau adab? Bukannya sama saja? Nah, ini pertanyaan bagus. Keempatnya memang terlihat serupa, tapi sebetulnya tak sama. Mari kita bedah perbedaannya. Coba perhatikan tabel ini. Kunci pembedanya ada di kolom kedua, sumber patokan.
Lihat, akhlak itu sumbernya dari mana? Dari wahyu, Al-Quran dan hadis. Karena sumbernya ilahi, maka sifatnya mutlak dan universal, berlaku kapanpun dan dimanapun. Fokusnya pun ke dalam, ke kondisi batin atau jiwa. Sekarang bandingkan dengan yang lain. Etika sumbernya akal pikiran, moral dari kebiasaan masyarakat, adab dari tradisi. Semuanya bersumber dari manusia, sehingga sifatnya relatif, bisa berubah, dan fokusnya lebih ke perilaku luar. Jadi, poin krusial yang harus kita pegang adalah ini. Sumber patokan akhlak itu bersifat ilahiyah, datangnya dari Tuhan. Inilah yang secara fundamental membedakannya dari etika dan moral yang bersumber dari akal dan adat istiadat manusia. Inilah yang membuat akhlak memiliki standar yang absolut dan transenden. Baik, setelah kita memahami konsep dasarnya, mari kita kembali ke metafora awal kita tadi. Kita akan coba belajar bagaimana cara menavigasi samudera informasi dengan menggunakan kompas hati, atau dalam Islam disebut qalb. Bayangkan sekali lagi, lautan informasi yang kita selami setiap hari. Dalam perumpamaan ini, hati atau qalb kita, pusat kesadaran spiritual kita, adalah sang nahkoda. Dialah yang memegang kemudi kapal diri kita. Baik buruknya pelayaran kita, selamat tidaknya kita, semua bergantung pada sang nahkoda ini. Lalu, di mana peran akhlak dalam semua ini? Nah, akhlak adalah kompasnya. Dialah instrumen yang memberikan arah yang pasti dan benar, karena arahannya bersumber langsung dari petunjuk ilahi. Tanpa kompas ini, seorang nahkoda, sehebat dan sepintar apapun dia, pasti akan kebingungan, pasti akan tersesat di tengah lautan yang tak bertepi. Sebagai penutup pertemuan pertama kita ini, saya ingin kita semua memegang satu hal ini. Mata kuliah ini bukan sekedar tentang menghafal definisi atau teori. Lebih dari itu, ini adalah sebuah undangan. Sebuah ajakan untuk kita bersama-sama memulai sebuah proses penyucian jiwa, atau yang dalam tradisi tasawuf kita kenal sebagai tazkiyatun nafs. Tujuannya cuma satu, agar kita semua mampu menjadi nahkoda-nahkoda yang bijak, yang mampu mengarungi samudera digital dengan selamat, dan membawa kapal diri kita menuju pelabuhan keridoannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.